Struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah menulis teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Berikut contoh dari teks eksplanasi, yaitu struktur identifikasi fenomena. Selanjutnya yaitu contoh teks eksplanasi pada struktur rangkaian kejadian. Contoh teks eksplanasi pada bagian interpretasi. Nah, berikut mengenai kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu ada konjungsi kausalitas, konjungsi sebab akibat. Ditandai dengan beberapa konjungsi, yaitu ada konjungsi sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga, oleh karena itu. Yang kedua yaitu kata teknis, kata yang hanya digunakan pada mata pelajaran tertentu, misalnya ekosistem, fotosintesis, dan ekologi. Yang keempat yaitu kata benda jenis fenomena, yaitu tergantung fenomena apa yang akan dibicarakan, misalnya gerhana, proses banjir, evolusi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu konjungsi kronologis. Kata-katanya berupa kemudian, lalu, sementara itu, pada akhirnya, dan setelah. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi yang pertama yaitu menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik. Kedua, menyusun kerangka teks dengan mengembangkan topik utama menjadi rincian topik yang lebih spesifik. Yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat dari para ahli. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap. Berikut penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.